Baik pemirsa, untuk membahas atau membedah lebih dalam seperti apa program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Merah Putih yang sudah didirikan hampir di seluruh Indonesia nanti, apakah ini efektif untuk dapat meningkatkan perekonomian untuk masyarakat di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan? Saat ini kita telah tersambung melalui sambungan daring ya. Ada Pak Permana yang merupakan pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat siang Pak Permana. Waalaikumsalam, Firja, Pak TV, oke, terima kasih. Baik Pak Permana, sebelumnya terima kasih sudah bergabung di Liputan Metropolis yang kami ganggu Pak hari liburnya ya, sengaja untuk berbincang. Ini topiknya menarik dan nggak lengkap nih kalau nggak berbincang dengan Pak Permana ya, terkait dengan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Merah Putih. Dari namanya keren banget ini Pak, dan semua orang kayaknya menyambut gembira dengan adanya Koperasi Merah Putih. Pertanyaan pertama untuk mengawali perbincangan, apakah ini sesuatu yang baru Pak di Indonesia atau hanya sekedar ganti casing aja Pak Permana? Selamat siang kepada penonton Pak TV yang saya cintai, utamanya Firza ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara koperasi, itu soko gurunya adalah Bapak Muhammad Hatta. Itu adalah tokoh koperasi Indonesia yang menanamkan ekonomi kerakyatan. Berbicara masalah koperasi ya tujuannya sama, untuk mensejahterakan anggotanya, untuk mensejahterakan para anggotanya, petaninya, kemudian para UMKM-nya, kemudian para yang simpan pinjamnya, itu tujuannya. Nah, kalau sekarang ada nama koperasi Merah Merah Putih, Putih. itu ya, Kopi Merah Putih itu lebih kepada masalah program unggulan Prabowo Gibran. Tapi sebenarnya di dalamnya tidak jauh berbeda. Karena tujuannya sama, yaitu mensejahterakan anggotanya. Kalau dalam suatu koperasi itu anggotanya para petani sawit, ya untuk mensejahterakan koperasi sawit. Artinya sarana prasarana produksinya harus dipenuhi. Walaupun di dalam Koperasi Merah Putih ini disebutkan katanya lebih multisektor. Ada konsumsi, ada produksi, ada distribusi sosial, bahkan ada skema SHU terbatas, dan Baik. juga keuangannya ditopang oleh para himpunan perbankan atau Baik, himbara. Pak Begitu, Bisa. Permana, ditahan dulu ya. Waduh, Pak Permana di highlights-nya aja perbincangan kita sudah menarik sekali ini. Saya ingin bedah satu-satu. Tadi Pak Permana mengatakan Ya. bahwa sebenarnya ekonomi kerakyatan ya, ini basisnya koperasi ini ada ekonomi kerakyatan. Dari awal tokoh guru kita Pak Muhammad Hatta begitu. Sudah Bung Hatta ini memang sudah mencanangkan akan adanya koperasi. Artinya dari dulu memang sudah ada ya Pak koperasi. Yang membedakan tadi Bapak mengatakan ada multisektoral ya, ada distribusi, konsumsi, Yes. produksi. Nah, artinya yang dulu-dulu memang tidak efektif Pak koperasinya, sehingga dibikinlah oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa lebih efektifkan koperasi ini untuk masyarakat. Begitu Pak Permana. Kalau kalau berbicara efektifnya belum tentu, karena Koperasi Merah Putih itu kan baru di launching ya, kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu begitu kan. Belum Jadi belum terlihat Pak. teruji, ya belum terlihat begitu kan. Tapi namanya juga sebagai pemerintahan baru tentu ingin menonjolkan ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat. Ekonomi bawah ingin menonjolkan mudah Baik. dihafal. Baik, Mudah Pak dihafal Permana. dengan ekonomi merah Pak putih, Permana, begitu. baik. Anda Ya. mengatakan bahwa baru 5 bulan yang lalu di launching, artinya belum bisa kita uji, belum bisa terlihat. Tapi berdasarkan konsepnya Pak, Koperasi Merah Putih ini, Anda sebagai pengamat kebijakan publik menganggap cukup optimis Pak bahwa Koperasi Merah Putih ini memang mampu Pak untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Saya bisa mengatakan optimis jika ya, karena sumber daya manusia yang di koperasi ini kan sangat terbatas. Berada di kelurahan-kelurahan, berada di desa-desa, di kecamatan. Tentu ini harus ditopang dengan sumber daya manusia yang bagus. Contoh dulu zaman Orde Baru Pak Harto, itu setiap koperasi itu dikirim satu sarjana ekonomi yang ditempatkan sebagai manajer koperasi. Langsung dibimbingnya koperasi-koperasi tersebut. Bahkan satu koperasi itu dibantu 100 juta rupiah dulu sebagai modal awal. Nah Baik. sekarang, apakah
akan lebih konsentrasi ke situ untuk menggerakkan ekonomi sesuai dengan sarana produksi pertaniannya, ya kita lihat dulu nanti dievaluasi lagi begitu. Nah, Pak Permana, tadi di paket berita sebelumnya kan sudah disajikan oleh tim redaksi kami, Pak ya, di paket berita sebelumnya tadi sebelum kita berbincang bahwa sudah diresmikan ya di seluruh kelurahan dan desa nanti, Pak. Bahkan ada bantuan begitu ya untuk setiap koperasi ini 3 miliar rupiah, Pak. Nah, mungkin bisa dikatakan ini sepertinya hampir mirip-mirip di zamannya Pak Harto. Bisa nggak dikatakan seperti itu nggak, Pak Permana? Ya, kalau programnya bagus, tapi harus diikuti dengan infrastruktur sumber daya manusia. Karena SDM yang ada di kelurahan, petugas-petugas koperasinya juga mungkin sangat terbatas untuk membawahi sekian ratus koperasi yang ada di kabupaten ya koperasi ya. Nah, jadi artinya harus ada sarjana pendamping yang bisa membimbing para pengurus koperasinya. Kemudian yang kedua, sebetulnya lembaga-lembaga di desa ini sudah ada yang baik seperti BUMDes, Badan Usaha Milik BUMDes. Desa. Kenapa ini tidak bisa dikonsentrasikan? Toh di dalamnya juga mengandung produksi dan pemasaran bagi produk-produk pertanian yang ada di desa. Ini sebetulnya dioptimalkan saja BUMDesnya. Tapi namanya pun ini program baru dengan bungkus merah putih, tentu ingin ada warna tersendiri gitu. Jadi nanti dengan adanya koperasi ini menurut Bapak bakal tumpang tindih nggak dengan BUMDes? Bisa jadi, karena siapa mengerjakan apa ini belum kelihatan. Kita ini setiap pemerintahan, zaman Pak Jokowi kan ada BUMDes, ya kan? Sekarang koperasi juga dari dulu sudah ada, tetapi tidak berdaya pengurus-pengurusnya karena tidak ada yang membina, tidak ada yang membina secara ekonomi begitu. Ya, tapi saya perhatikan Pak Permana kayak dari tadi pesimis banget nih Pak. Kadang kayaknya underestimate begitu Pak, agak skeptis ya dengan SDM yang ada begitu Pak di desa dan kelurahan khususnya. Kenapa Pak? Harus sepertinya kayak urgent banget itu SDM kita. Setiap program harus dirancang dengan baik, dibuatkan dulu infrastruktur ekonominya, baru diluncurkan, baru disiapkan. Sekarang, kalau hanya bantuan yang besar 3 miliar tanpa ada bimbingan dari sarjana-sarjana ekonomi yang ditempatkan di desa, contoh bantuan bantuan dana desa aja, pertanggungjawabannya kesulitan itu para kades. Nah, koperasi juga harus ada pendamping. Itulah program bisa berhasil, dana besar kurang lebih 3 miliar, tetapi aplikasinya tidak siap, nanti juga tidak akan sampai kepada jantung kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Jadi nggak efektif ya takutnya Pak ya, kalau SDM-nya juga tidak dibekali dengan kemampuan yang Bapak sebutkan tadi ya, kompetensinya ya. Artinya memang butuh untuk perbaikan SDM-nya terlebih dahulu, maksud Bapak. Sayang programnya udah bagus begitu maksudnya Pak Permana. Kalau tidak digunakan SDM yang baik juga sayang, nanti sia-sia begitu ya Pak Permana ya, apalagi sudah mengingat kejadian yang sudah-sudah. Nah, kalau kita berkaca Pak, apakah Koperasi Merah Putih ini mampu Pak untuk meningkatkan stimulus ekonomi kita? Pak Permana, apakah Bapak sepakat? Kalau itu saya sepakat, karena sebagai supporting finansialnya kan ada dari Bank Himbara ya, dari Persatuan Bank-Bank. Artinya siap untuk menggelontorkan. Dan jangan hanya siap digelontorkan saja, kuatkan dulu infrastruktur sumber daya manusia di daerah, di kelurahannya, di desanya, di kecamatannya. Kita kan sangat minim, terkecuali disandingkan dengan program sarjana ekonomi masuk desa, diberikan jabatan sebagai manajer koperasi. Itu saya lebih optimis. Kalau diserahkan saja nanti kepada KUD, dibimbing oleh Dinas Koperasi Kabupaten, saya rasanya kurang begitu yakin. Dulu yang sudah baik saja kenapa tidak diteruskan zaman Orde Baru Pak Harto? Ada sarjana ekonomi ditempatkan di seluruh Indonesia membimbing koperasi-koperasi, dan koperasinya dapat bantuan tidak banyak, hanya 100 juta per koperasi. Ini di tahun itu Pak. Gitu. Ya di tahun itu Pak, 100 juta lumayan besar gitu. Ya di tahun ini kan di tahun ini kan beda Pak, 3 miliar rupiah, mungkin setara dengan 100 juta tahun itu ya, bisa jadi ya. Iya. Ada kemungkinan kalau lihat Firza, kalau lihat skemanya kan cukup bagus ya untuk
SHU-nya harus adil, kemudian programnya lebih sosial, pendekatan bisnis ke anggotanya harus pasif dan aktif dan partisipasi, gotong royong, cakupan program ekonomi mikro, sosial, komunitas, termasuk makan gratis nanti akan dikelola di situ. Model kepemimpinan umum koperasinya juga harus kuat. Itu yang harus dilakukan. Ya, ya. Ibaratnya begini nih, saya masih ingat ya Gubernur DKI Ahok kalau mau memindahkan suatu perumahan, jangan dulu diusir yang kumuhnya dulu, siapkan dulu perumahannya, baru yang kumuh dibongkar. Iya. Begitupun ini Koperasi Merah Putih, siapkan Benahin dulu sumber dulu. daya manusianya, baru programnya dijalankan. dikucurkan. Oke. Dijalankan, nanti akhirnya Baik, program baik. yang nanti 3 miliar itu bisa sia-sia juga itu nanti. Rawan korupsi nggak, Pak? Bisa jadi karena Pak, pertanggungjawabannya nanti itu sangat terbatas. Sekarang untuk selembar kertas RIM kemudian pulpen itu pertanggungjawabannya sangat sangat rinci betul. Iya, artinya Nanti riskan ya, Pak ya? Riskan jangan sampai menjadi konsumsi pihak daripada pengawas, dalam hal ini dari kejaksaan ya, kemudian dari KPK dan sebagainya. Siapkan dulu infrastruktur SDM ekonominya, baru ini dilakukan. Ya, Itu menurut artinya saya. usulannya Pak Permana ini cukup baik ya. Tapi di sisi lain Pak Permana pada dasarnya mendukung ya Pak ya, ada program ini karena ini Bapak merasa ini memang bagus konsepnya. Cuman sayang kalau seandainya tidak didukung oleh SDM-nya, begitu ya Pak Permana ya. Nah, untuk Betul. masukan sebagai pengamat kebijakan publik. Nah, untuk nanti masyarakat yang akan mungkin melakukan simpan pinjam gitu ya Pak ya di koperasi ini. Nah, menurut Anda masukannya seperti apa Pak untuk kedepannya? Apakah harus ada yang berbeda dengan yang konsep-konsep sebelumnya? Dengan koperasi-koperasi terdahulu, Ya, Pak Permana. Koperasi Merah Putih kalau dari setiap satu kelurahan satu saja sudah berapa kelurahan ya? Betul. Bisa sampai ribuan di Sumatera Selatan. Dan satu ini. koperasi 3 miliar, Pak. Artinya cukup besar untuk mengcover kelurahan, satu kelurahan dan satu desa. Bagaimana ini efisien dan efektif dalam aplikasinya setelah nanti pencairan ke KUD, ke koperasi ini. Tentu kembali kepada sumber daya manusia ya. Jadi Lagi-lagi tidak ya. ada salahnya ya, lagi-lagi sekarang dinas koperasi di kabupaten aja kan terbatas juga itu. Tidak mungkin dia bisa mengawasi segitu banyak. Nah, pembukuan itu seyogianya setiap 1 bulan itu diaudit ya. Nah, kalau program dulu manajer itu sampai mengecek setiap bulan manajer koperasi yang ditempatkan oleh pemerintah. Nah, itu tidak boleh tidak, artinya itu harus diawasi. Apalagi ini uangnya besar. Iya. Yang penting tujuannya diapresiasi. Ini adalah program pemerintah yang bagus, tapi harus tepat sasaran. Tepat sasaran itu adalah infrastruktur sumber daya manusianya harus disiapkan. Itu yang paling utama menurut saya. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara lagi Pak, Koperasi Merah Putih ini kan tadi Bapak mengatakan belum teruji karena baru 5 bulan yang lalu di launching. Nah, kalau untuk kategori indikasi kita bisa mengatakan bahwa ini berhasil atau tidak, menurut Bapak berapa lama untuk bisa diketahui bahwa Koperasi Merah Putih ini memang efektif untuk membantu peningkatan stimulus ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? Anda memberikan waktu berapa lama? Seyogianya ini 6 bulan harus sudah bisa terlihat. Baik. Dalam 6 bulan ya. Kemudian koperasi itu yang paling aktivasinya lancar biasanya itu adalah simpan pinjam dan konsumsi ya kan. Sementara kita nanti akan mencakup masalah produksi, distribusi, skema usahanya, kemudian juga kerjasamanya. Mampukah seorang ketua koperasi untuk menghandle semua lini yang multisektoral ini? Jadi walaupun ada penataran kepada pengurus KUD, ini juga harus paling tidak berijazah S1 sarjana ekonomi. Insya Allah ini bisa bahasa. Dan lagi ini adalah peluang bagi para pencari kerja seperti di Bekasi kemarin, ribuan antri. Nah, lebih baik orang-orang yang akan mencari pekerja, angkatlah sebagai manajer koperasi dan dilakukan pendidikan terlebih dahulu. Saya tidak kebayang uang segitu besar maksimal dengan 3 miliar dikelola oleh koperasi ya dengan yang terbatas SDM-nya. Jadi ini
Ini program bagus, tetapi harus diikuti dengan infrastruktur sumber daya manusia ekonominya. Itu Baik, menurut Pak saya. Permana, tadi Anda mengatakan SDM dan minta adanya manajer koperasi. Memang sejauh ini Pak, kalau yang berdasarkan pengamatan Anda selaku pengamat kebijakan publik, koperasi Merah Putih yang sudah di launching 5 bulan yang lalu, itu memang sebenarnya sekarang dipimpin oleh siapa Pak di setiap kelurahan dan desa berdasarkan pengamatan Anda? Gini, koperasi itu ditunjuk oleh RAT, rapat anggota tahunan. Jadi pengurusnya koperasi itu oleh anggota dipilih. Baru Baik. terpilihnya daripada ketua koperasi, untuk sekretaris dan bendaharanya adalah yang memilih sebagai ketua koperasinya. Jadi koperasi itu adalah untuk mensejahterakan anggota, dipilih oleh anggota untuk kesejahteraan daripada Anggota itu. anggotanya. Jadi betul, pemerintah itu sifatnya hanya membimbing, mengarahkan, kemudian yang tidak sesuai dengan elemen-elemen ekonomi baru dibimbingnya. Nah, inilah yang perlu. Nah, kalau yang membimbing aja terbatas, agak sulit juga, gitu kan. Ya, Nah, apalagi ini dana besar. Jadi jangan sampai dana besar tapi tidak tepat sasaran. Baik, Mungkin mungkin itu, Firza. untuk 3 miliar per desa dan per kelurahan itu Pak, jangka waktu berapa lama Pak? Per bulan atau per tahun Pak? Saya tidak tahu persis, cuman menurut saya itu sampai pemerintahannya Prabowo Gibran berakhir. Oh begitu. Baik. Kalau menurut Anda 3 miliar cukup untuk satu kelurahan atau satu desa? Atau Anda mengusulkan pengennya lebih? Saya kira lebih dari cukup dengan dana sebesar 3 miliar itu. Tinggal manajemen pengelolaannya yang lebih baik. Baik, baik. Kita ini rawan terhadap trust ya, terhadap kepercayaan ya. Jadi dulu aja koperasi itu disebut ketua untung duluan katanya kan. Nah, apalagi sekarang ekonomi sedang begini. Dipelesetin Jadi KUD ya. harus lebih fokus, apalagi ini multisektor semua ditangani. Baik itu UMKM-nya, produksi-produksi home industri, produksi-produksi potensi ekonomi desa sangat besar. Contoh aja misalkan di Oku Timur itu kan koperasinya lebih homogen karena di sana padi yang lebih dominan. Betul. Kalau di Ogan Ilir mungkin masalah ikan, ya kan. Kalau misalkan di daerah transmigrasi di Lubuk Linggau mungkin itu lebih kepada perikanan dan pertanian. Jadi itulah tidak jauh-jauh koperasi itu akan mengelola sumber daya produksi yang ada di daerah setempat. Nah, tinggal bagaimana saya kali lagi saya sebutkan sebagai infrastruktur sumber daya manusianya. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Artinya, Prabowo Gibran tujuannya bagus, ya kan? Namanya juga keren, merah putih. Paling tidak dengan merah putih ada unsur rasa kebersamaan, rasa Indonesia, rasa memiliki sense of belonging yang tinggi. Sense of belonging. Ini akan membangkitkan kita semua sepanjang, ya kan? Pengurusnya mempunyai pengalaman dan trust yang bisa dipercaya masyarakat. Pak Permana, berbicara dengan sense of belonging tadi, sekali lagi Anda ingin meningkatkan SDM-nya untuk pengurus koperasi ini dengan cara mungkin Anda menginginkan dari pemerintah memberikan BIMTEK secara berkala, begitu ya Pak ya? Oh ya, wajib itu, wajib. Nah, BIMTEK berkala ini kan artinya kan ada anggaran juga Pak yang akan dikucurkan begitu, dan banyak banget Pak, 107 untuk ribuan bahkan mungkin ya, puluhan ribu kelurahan dan desa, satu orang itu mewakili masing-masing kelurahan dan desa, artinya bakal banyak anggaran yang dibutuhkan Pak untuk BIMTEK tersebut. Apakah memang perlu cukup online saja, mungkin nanti daring, mungkin pemberian untuk BIMTEK-nya, atau harus dikumpulkan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bisa seiring sejalan nanti seluruh koperasi yang ada di Indonesia ini? Pertanyaan Firza sangat kritis. Itu yang dimaksud saya, infrastruktur SDM manusianya. Artinya, kita tidak bisa melatih hanya pengurus koperasinya saja. Juga sebagai pengawas, pembina, anggota, juga itu terlibat. Makanya 3 miliar itu mungkin bisa di breakdown lagi. Bagi pengawasan petugas koperasi di tingkat kabupaten, provinsi, ya kan, bersama-sama. Dulu program koperasi ini menjadi unggulan pemerintah Indonesia. Di zaman Orde Baru, Pak ya? Betul, karena ini sokong guru. Jika koperasi berhasil, maka desa itu berhasil, kabupaten itu baik. Dan ini ekonomi dulu, bagus, ekonomi stabil. Ekonomi bagus.
Saya juga dulu sebagai tim pengendali inflasi daerah Iya, itu juga banyak yang TPID. terlibat ya, banyak ya TPID, banyak yang terlibat. Tapi kuncinya adalah koordinasi antar lintas sektor. Nah, berbicara koordinasi ini Baik, sekarang ego sektorannya sangat tinggi. betul, Jadi betul. jika memang Koperasi Merah Putih ini ingin berjalan dengan baik dan cukup besar, Lagi-lagi tadi kemudian SDM ya. lagi-lagi ya SDM-nya harus Baik, dibenahi. Pak Permana. Jangan sampai. Baik, Pak Permana, Baik, nggak ya. terasa Pak waktu kita kalau ngobrol ini makin panjang pastinya nggak habis-habisnya gitu Pak ya. Karena mengingat bahwa ini memang menarik untuk dikupas begitu. Tapi untuk menutup perbincangan kita terakhir Pak Permana bisa juga sekaligus memberikan usulan tadi ya mengenai SDM, peningkatan SDM. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak untuk agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran ini dapat benar-benar efektif untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat juga. Silakan Pak Permana. Pertama, saya apresiasi program Koperasi Merah Putih ini, namun di dalam pelaksanaannya harus lebih terintegrasi lembaga-lembaga ekonomi yang ada di kelurahan, di desa, di kecamatan. Yang kedua, lakukan sosialisasi secara berkala dan pelatihan-pelatihan pembukuan ekonomi bagi KUD harus secara rutin agar akuntabilitas para pengurus lebih mengerti dan bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Jika ini berhasil, maka Indonesia akan lebih sejahtera ke depan. Terlebih Sumatera Selatan semakin maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Permana, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan sudah berbagi pandangan dan perspektifnya ya terkait dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Koperasi Merah Putih. Semoga Pak Permana sehat selalu dan sukses berbahagia terus. Terima kasih.